Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana pentingnya pembahasan yang akan kita bawakan mungkin beberapa satu atau dua hadis ini dibahas, syukur-syukur bisa selesai dalam satu kali pertemuan, atau kalau tidak kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-198. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Muttafaqun alaihi wa zada Muslim wan nasara. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dalam riwayat Muslim dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Walahuma min hadits Aisyah, dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini luar biasa ya, hadis di Bukhari dan Muslim yang seluruh kaum muslimin sepakat tentang keabsahannya setelah Al-Quran, kecuali mereka-mereka yang beragama Syiah. Adapun kaum muslimin dari semua firaq, dari semua golongan, ya, semua kelompok yang mengaku Islam, itu semuanya sepakat tentang keabsahan kedua kitab tersebut, kecuali dari kelompok orang-orang yang beragama Syiah saja. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari nomor hadis 437, Muslim nomor hadis 530. Kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjida wa bi ulaiki sirarul khalqi illa Allah. Ya. Mereka orang Yahudi dan Nasara itu apabila meninggal orang soleh, orang yang dianggap soleh di antara mereka, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Dalam riwayat tersebut, ulaiki syirarul khalq, mereka lah makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya begitu gamblang. Ya. Hadis ini merupakan potongan hadis. Jadi ada beberapa riwayat hadis dalam permasalahan ini. Hadis yang kita baca lengkapnya, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Falaula dzalika ubriza qabruhu ghayra annahu khushi'a yattakhadha masjida. Ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Semoga Allah melaknat Yahud dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Nanti akan dibawakan bahwasanya maksud menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid itu ada beberapa makna. Bisa menjadikannya sebagai tempat sujud, masjid asal katanya tempat sujud, tempat sholat, tempat ruku, tempat beribadah gitu. Dan termasuk juga maknanya membangunnya masjid. Jadi ada kuburan terus dibangun masjid di atasnya. Iya. Dan ini ancamannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidah Aisyah, berkata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, kalau bukan perkara demikian, kalau bukan karena takut hal yang demikian, maka niscaya kuburan nabinya telah diperlihatkan. Ya, telah diperlihatkan. Kalau bukan alasan tersebut, maka kuburan nabinya telah diperlihatkan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang kuburan nabinya tidak terlihat. 3 lapis dindingnya itu 3 lapis dindingnya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 lapis. Ya, ini kuburan nabinya dikubur di kamar Aisyah dulu ya, 1 lapis dulu, 1 lapis. Setelah itu kaum muslimin khawatir akan dijadikan tempat yang diibadahi, disembah selain Allah SWT, maka dengan kehati-hatian yang sangat sehingga menjadi 3 lapis dindingnya. Kata Aisyah, kalau bukan karena hal yang demikian, dikhawatirkan untuk jadikan tempat masjid atau tempat sujud, maka niscaya kuburan Rasulullah SAW telah ditampakkan. Hanya saja Rasulullah SAW khawatir dijadikan masjid. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Ibnu Abbas. Ada juga hadis Ibnu Abbas. Anna Rasulullah SAW lamma hadaratul wafah, tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia. Lamma hadaratul wafah, tatkala hadirnya wafatnya, maksudnya menjelang wafatnya, jala yulki ala wajhi qarfa khamisah lahu. Ya, Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan kain, pakaian. Fayu'tamma kasyafaha an wajhi, dan kadang-kadang pingsan, kadang-kadang bangun, dia bukakan wajahnya seraya bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Taqulu Aisyah yuhadziru mikran alladhi sana'u. Hadis ini diriwayatkan Bukhari juga, Muslim juga. Terlaknatlah, semoga Allah melaknat orang Yahud dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabinya masjid-masjid. Ya, menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Kuburan nabi dalam riwayat sebelumnya kuburan orang soleh, masjid, tempat sujud, dibangun di atasnya kubah, dibangun di atasnya masjid. Ya. Kata Aisyah, ini memperingatkan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam alima annahu murtahilun min dalil maut fa khafa ay yu'azzam qabruhu kama fa'ala man mawwa. Fala'ana al-yahud wan nasara isyaratan ila dhammi ma yaf'alu fi'lahum. Ila man yaf'al fi'lahum.
Sepertinya Rasulullah SAW tahu bahwasanya beliau meninggal sebentar lagi daripada sakit ini. Maka Rasulullah SAW khawatirkan jangan sampai kuburannya nanti juga disembah-sembah sebagaimana kuburan orang-orang saleh sebelumnya. Ya, diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan ternyata bukan cuma ketika menjelang ajalnya, beberapa hari, berkali-kali Rasulullah SAW, 5 hari. Pokoknya sudah tahu Rasulullah hendak meninggal, beliau SAW memperingatkan permasalahan ini berulang-ulang sampai ketika itu kebetulan sebagian istri Rasulullah SAW berbincang-bincang, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah, karena beliau berdua, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, itu sempat hijrah ke Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah, sempat hijrah ke Habasyah. Ya. Sebagian sahabat itu ada yang hijrah ke Habasyah. Kemudian mereka menyebutkan ada gereja namanya Gereja Maria. Ya. Disebutkan di situ betapa indahnya lukisannya, betapa indahnya patung-patung yang ada di sekitar gereja tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bangkit, kemudian beliau bersabda, ulaika idza kana fihi ulaiki idza kana fihim ar-rajul salih bana ala qabrihi masjida thumma sawwaru tilka as-suwar ulaika shirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Dan di sini juga di Bukhari Muslim. Ya, kata Rasulullah SAW, ketahuilah mereka itu demikian adat mereka. Apabila meninggal orang soleh di antara mereka, Yahudi dan Nasara, mereka bangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah, sujud. Kemudian mereka lukis berbagai lukisan makhluk hidup di situ. Demikianlah mereka makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Ya, ini kan luar biasa peringatan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim lagi. Jadi hadisnya banyak sekali. Hadisnya Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ini orang luar. Kalau tadi istri Rasulullah yang meriwayatkan, Ibnu Abbas keponakan Rasulullah. Iya, Abbas sepupunya Rasulullah. Ini Jundub bin Abdullah Al-Bajali, sahabat yang lain. Iya. Artinya ini Rasulullah SAW beritakan bukan cuma di lingkup keluarga dekatnya, tapi kepada sahabat secara umum. Dan hadisnya masyhur dan banyak. Ya. Banyak. Sampai mutawatir hadis ini tentang peringatan keras menjadikan kuburan sebagai tempat sujud ataukah membangun bangunan di atas kuburan. Dalam hal ini membangun masjid, tempat ibadah. Beliau berkata, sami'an Nabi SAW qabla an yamut. Beliau mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal, 5 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, saya mendengar pesan Rasulullah SAW. Artinya ini pesan-pesan yang terakhir-terakhir. Apa itu? Qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa wa inni abra'u ila Allah an yakuna fikum li khalil. Wa inna Allah azza wa jalla takhani khalilan kama takhadha Abu Bakar khalil, kama takhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan takhadha Abu Bakar khalilan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Wa salihim masajid. Ala fala tattakhidhu qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku sebagai khalil, kekasih yang terdekat, kesayangan yang terdekat, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebelumnya khalil. Jadi khalilullah ada 2
Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya aku diperkenankan untuk menjadikan khalil dari kalangan umatku, maka orang yang paling berhak adalah Abu Bakar. Nah, ini dalil yang jelas yang mengatakan keberhakan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Sepakat kaum muslimin, ijma' kaum muslimin, sepakat para sahabat, kecuali mereka-mereka yang beragama Syiah saja. Mereka menuduh Rasulullah SAW berkhianat, para sahabat berkhianat. Wajar karena mereka juga menuduh Jibril berkhianat. Menuduh Jibril berkhianat, subhanallah. Kalau Jibril berkhianat berarti Allah juga berkhianat, na'udzubillah. Ya kan? Ya. Agama dibuat main-main. Ya. Lattakhadha Abu Bakar khalilan. Ya. Tapi itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh. Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, karena Rasulullah SAW adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Ya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya masajid wa salihin masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu sekalian. Nah, ini coba menjelang beberapa hari ajalnya Rasulullah SAW kasih isyarat bahwasanya Abu Bakar seperti ini supaya sahabat ingat terus. Nanti setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar sebagai imam. Kemudian beliau ingatkan, orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabinya dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kamu sekalian jadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang daripada perkara tersebut. Ya. Masih ada beberapa hadis yang lain, yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu menjelang ada hadis Usama bin Zaid, ada hadis Harith an-Najrani, ada hadis Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, ada hadis Zaid bin Thabit, ada hadis Abu Hurairah, ya, ada hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, ya, ada hadis Ali bin Abi Thalib, ada hadis di sini disebutkan Ummahatul Mukminin, sebagian istri-istri beliau. Ya. Ya. Banyak hadis-hadis ini disebutkan ulama, ini mutawatir hadisnya. Ya. Masyhur di kitab di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lainnya. Di Sunan wa Masanid, Musannafat, masyhur ini hadis. Kemudian ada beberapa makna. Pembahasan pertama, ada beberapa makna daripada hadis tersebut. Makna yang pertama, sebagaimana hadis yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, itu makna yang pertama, membangun di atas kuburan masjid. Sebagaimana hadis yang kedua tadi, membangun di atas kuburan masjid, membangun masjid di atas kuburan. Ya, ini kuburan orang soleh, kemudian dibangun masjid di atasnya. Ya. Kemudian makna yang berikutnya, tadi larangan membangun masjid di atas kuburan. Makna yang berikutnya, larangan sholat menghadap kuburan di sisi kuburan dan sujud di situ. Ya. Larangan sujud menghadap kuburan dan sholat di sisi kuburan.
Hadis ini sesuai dengan hadis yang lain. Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ila qabr wa la tusallu ala qabr. Ya. Nah Nabi SAW ayyubun al-qubur au yuq'ada 'alaiha au yusalla 'alaiha. Rasulullah melarang membangun bangunan di atas kubur, duduk di atasnya, duduk di atasnya tidak boleh. Ya. Jadi kuburan juga tidak boleh dihinakan, sebagaimana tidak boleh diagungkan sehingga menempati derajatnya sederajat dengan Allah SWT, disembah-sembah, tapi juga tidak boleh dihinakan, diinjak-injak, ya, didudukin, tidak boleh. Dan bahkan ada hadis yang melarang memakai sandal alas kaki di sela-sela kuburan. Ya. Tapi sebaliknya tidak boleh juga disembah-sembah. Ya, tidak boleh sujud di situ, tidak boleh salat di situ, kecuali salat jenazah atau salat orang yang terlambat menyolati jenazah. Tiba-tiba jenazahnya sudah dikubur, maka tidak mengapa untuk sholat di situ, sholat jenazah, bukan sholat sunnah yang ada ruku dan sujudnya. Ya, sholat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya kan? Ya. Atau ada yang berkeyakinan sholat jenazah ada ruku dan sujudnya? Tidak. Makanya di situ diperbolehkan. Ya, diperbolehkan sholat jenazah. Itu pun intinya sholat jenazah adalah mendoakan kebaikan bagi si mayit. Ya, agar diberikan syafaat kepadanya, agar diberikan keringanan untuknya, agar diselamatkan dari siksa kubur, agar diselamatkan dari siksa neraka, kan seperti itu. Ya kan? Doa salat jenazah, bukan kita minta berkah di situ. Ya, beda dengan orang yang salat sujud di hadapan kuburan. Itu mereka punya keyakinan bahwasanya kuburan tersebut memiliki berkah, sehingga apa? Sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya orang soleh tersebut bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah SWT. Bahkan sebagian kaum muslimin wal iyadu billah, sebagian orang berkeyakinan bahwasanya wali tersebut yang bisa menyampaikan, yang langsung mengabulkan doanya, bukan cuma sebagai perantara lagi, tapi minta di kuburan wali tersebut atau kiai tersebut atau habib tersebut atau guru tersebut atau syekh tersebut untuk dikabulkan doanya, minta jodoh, minta rezeki, minta naik pangkat, minta lulus pilkada, minta dan lain sebagainya. Ya, dalam hal perkara-perkara yang sebenarnya waliyadzubillah hal tersebut di sisi kehalalannya masih perlu diperinci lagi tentang permintaannya. Ya. Kalau doanya sudah kufur, ya, doa kepada selain Allah SWT yang tidak sanggup mengabulkannya kepada Allah SWT, kufur, mengeluarkan seseorang daripada tauhid, keislaman. Kemudian ikhwan fillah, ya, rahimanallahu iyyakum, bahwasanya perlu diketahui dalam permasalahan ini sepakat para ulama menjadikan kuburan sebagai masjid atau sujud, ya, di sisi kuburan atau menghadap kuburan itu min kabairil dzunub, termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Dan bahkan bisa mengeluarkan daripada Islam kalau berkeyakinan bahwasanya orang yang dikubur di situ bisa memberikan manfaat dan mudarat selain izin Allah SWT. Ya, sepakat 4 mazhab. Ya. Mazhab Syafi'i, ya, dinukil disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami
dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir Al-Kabirah al-Thalithah wal-Rabi'ah wal-Khamisah wal-Sadisah wal-Sabi'ah wal-Thaminah wal-Tis'un. Ya, dosa besar nomor 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Terus iqamus surut alaiha, memberikan penerangan di situ. Dikasih lampu, dikasih pelita, dikasih apa di situ. Wattikhadu awhanan, menjadikan sembahan selain Allah SWT. Wattawafu biha, tawaf di situ. Wastilamuha, kemudian dicium atau dielus-elus seperti ngelus Hajar Aswad. Ya, antum lihat. Ya. Wassalah ilaiha, dan salat menghadapnya. Ya. Ini salah satu ulama besar yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian perlu diperhatikan, ya, barangkali ada syubhat. Ada syubhat dari perkataan Imam Syafi'i. Ada syubhat dari perkataan Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i berkata, akrahu ayyubna 'alal qabr masjid. Aku makruhkan membangun masjid di atas kuburan. Wah, itu Imam Syafi'i cuma makruh kok bilangnya. Imam Syafi'i cuma mengatakan makruh saja. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya maksud Imam Syafi'i makruh di sini bukan sesuai dengan maksud daripada yang dimaukan oleh ulama usuliyin belakangan. Makruh itu lawannya sunnah, yaitu apabila dikerjakan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Ini salah kaprah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Ya, salah kaprah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama abad ke-100, ke-200, 300 zaman itu belum punya istilah secara khusus. Ahkamul khamsah, 5 hukum wajib, haram, makruh, kemudian mandub, mustahab, sunnah, baru mubah. Belum punya istilah khusus seperti itu. Bahkan, jadi hati-hati mengartikan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Perkara yang makruh kemudian diartikan seperti arti yang belakangan. Perkara yang wajib kemudian diartikan yang belakangan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak percaya, lihat surat Al-Hujurat, lihat surat Al-Isra ayat 38. Itu paling jelas. Ya. Ayat 38 sebelumnya Allah sebutkan. Ya, sebelumnya Allah sebutkan larangan untuk syirik. Ya. Larangan durhaka kepada orang tua. Larangan membunuh anak. Larangan berzina, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini ada nggak yang ringan dosanya? Dosa kelas berat semua. Apa Allah tutup di ayat tersebut? Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Yang demikian itu keburukan-keburukan
di sisi Rabbmu makruh. Ada nggak orang berkeyakinan syirik cuma makruh? Orang awam saja. Ada nggak zina cuma makruh? Wah makruh itu kalau dilakukan tidak apa-apa, tinggalkan berdapat pahala. Orang semuanya kerjain itu zina. Ada nggak orang yang berkeyakinan membunuh cuma makruh? Tidak ada, kacau kalau gitu agama Islam. Agama yang tidak akan dipeluk semua orang. Membunuh cuma makruh, asik aja membunuh. Ya. Makruh di sini kembali lagi kepada istilahnya zaman itu, zaman dahulu dari kalangan umat Islam ini. Makruh ya hal-hal yang dibenci, dimurkai dibenci oleh Allah SWT. Ya kan, zina dibenci, membunuh dibenci, syirik dibenci. Nah itu maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, jangan salah kaprah dalam permasalahan ini. Maka di sini juga sebagian ulama Syafi'i ya membela Imam Syafi'i, membela termasuk perkara yang Imam Syafi'i dijelek-jelekkan karenanya. Imam Syafi'i berkeyakinan menikahi anak zina itu cuma makruh. Jadi ada seorang berzina dengan seorang perempuan, ya, berzina dengan seorang perempuan, kemudian lahirlah seorang anak. Ya. Nah, apa hukum si bapak zina tadi menikahi anak zinanya? Ya. Semua yang bilang haram. Ya. Karena dia anak, walaupun anak secara tidak secara apa? Secara syariat. Ya. Semua orang bilang haram. Imam Syafi'i mengatakan akrah. Ya. Sebelumnya mengatakan Imam Syafi'i cuma makruh saja. Akhirnya dijelek-jelekkan Imam Syafi'i dalam permasalahan ini. Termasuk poin yang dijelek-jelekkan Imam Syafi'i dalam permasalahan ini. Nah, perlu diluruskan bahwasanya maksud Imam Syafi'i aku membenci di sini bukan aku memakruhkan sebagaimana makruh istilah ulama belakangan. Tapi maksudnya aku benci. Benci di sini ya bisa haram. Ya, maka di sini yang benar bahwasanya Imam Syafi'i berkeyakinan bahwasanya menikahi anak zina itu haram hukumnya. Jadi seorang bapak zina, seorang berzina dengan seorang perempuan dan lahir dari perzinahan tersebut seorang anak perempuan, haram baginya menikahi anak tersebut. Ini pendapat yang benar daripada memahami ucapan Imam Syafi'i. Termasuk dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i mengatakan akrah, artinya aku benci, tapi maksudnya haram. Sebagaimana sesuai dengan Al-Quran. Dan ini banyak di lisan ulama-ulama terdahulu, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan aku benci maksudnya itu haram. Ya, masa membunuh cuma makruh? Ya kan? Tidak masuk akal. Masa Rasulullah SAW dengan jelas semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Bahkan Rasul mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka makhluk yang terjelek di sisi Allah SWT kok cuma makruh. Tidak masuk akal. Kalau bukan perkara yang termasuk mereka dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami, salah satu pembesar ulama Syafi'i, mengatakan bahwasanya dia termasuk dosa-dosa besar. Ya. Dan bahkan bisa mengeluarkan daripada keislaman kalau seorang berkeyakinan seperti yang kita sebutkan tadi, berkeyakinan walinya bisa mengetahui perkara yang gaib, walinya bisa bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berdoa kepadanya, kemudian mengabulkan doanya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bertentangan dengan ayat sekian banyak ayat Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-11, ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakununa haula syafa'una indallah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Hasilnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apa dalilnya? Haula syafa'una, kami tidak menyembah, kami cuma menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hukumi itulah peribadahan mereka kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Ini kemana nih khatam Al-Quran sampai 5.000 kali. Tapi ayat ini kok terlewat. Waliyadzubillah. Hadis yang gamblang bolak-balik khatam Sahih Bukhari. Tidak dipraktekkan, diamalkan. Jelas gamblang. Setiap orang yang berbahasa Arab bisa paham. Iya. Waliyadzubillah. Kemudian demikian juga itu kita salah satu contoh saja. Ya.
Imam Al-Habib, di antaranya juga ada Imam Al-Iraqi, ada yang lain-lain banyak. Kita sebutkan tadi Al-Habib Ibn Hajar, Al-Asqalani, ada banyak. Demikian juga dalam mazhab Hanafiyah juga seperti ini juga. Ya. Dinukil dari Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah dan lainnya. Mazhab Maliki juga disebutkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Mazhab Hanabila juga tadi disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Syarah Bukharinya. Ya. Dan yang lainnya, sepakat para ulama kaum muslimin tentang keharaman membangun kuburan di atasnya masjid, membangun masjid di atas kuburan. Ya, berikut sholat di sana. Ya. Hukum asalnya seperti itu. Ya. Lebih-lebih lagi dia bisa berangkat menjadi dosa yang terbesar, yaitu tatkala beribadah kepada si penghuni kubur tersebut. Iya. Dosa yang mengeluarkan seorang daripada keislaman. Apa itu kalau bukan ibadah? Hakikat ibadah al-ghul. Iya. Ghayatul ghul wa ghayatul muhabbah. Itu hakikat ibadah. Ya, dia mencurahkan penghinaan dirinya kepada yang dia sembah. Mencurahkan puncak kecintaannya kepada yang dia sembah. Coba antum perhatikan. Ketika dia beribadah di situ, ketika dia sampai khusyuk di situ, meneteskan air mata, berdoa di situ, dia harapkan wali anak saya gadis sampai sekarang belum nikah, ya tolonglah, sampai kapan lagi dia, kasihan dia, khusyuk itu, dia curahkan rasa cintanya kepada wali tersebut, rasa takutnya dia lebih besar daripada Allah SWT, bahkan lebih khusyuk dia berdoa di situ daripada berdoa di depan multazam, depan Ka'bah. Ya, anda perhatikan seperti ini. Ini apa kalau bukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, menginjak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2 atau ayat 3. Ya, di situ ada ladin khalis wa ladin takhadu min dunihim awliya ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Inna yahkum bainahum fima hum yaqtilun inna Allah yahdi man huwa kadhibun kafar. Itu juga sama. Kemana ayat ini? Apa tidak ada surat Az-Zumar di mushaf kalian? Ya. Ya. Allah SWT, agama Allah, ibadah itu hanya untuk Allah. Agama hanya untuk Allah. Dan mereka menjadikan selain Allah SWT sebagai sembahan, sebagai pemberi syafaat, kata mereka. Ya. Mana abuduhum illa liqarribun, kami tidak menyembah mereka. Hanya saja, ya, kami mohon kepada mereka supaya mendekatkan kami kepada Allah SWT. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang Allah abadikan di dalam Al-Quran, masih juga dipakai. Allah bantah sendiri, Allah bantah sendiri dalam Al-Quran. Inna Allah yahkum bainahum fima hum yakhtalifun. Allah akan menjadi hakim, memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap apa yang diperselisihkan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Ya. Inna Allah yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah sama sekali tidak akan memberikan hidayah petunjuk bagi orang yang pendusta. Kalau katakan dusta berdalil seperti itu dusta. Bagi mereka adalah dalil yang dusta, kata Allah SWT. Dan membawakan seorang kepada kekufuran, kafar, sangat amat kafir. Ya. Ini mengerikan fenomena yang seperti ini. Fenomena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fenomena menjadikan membangun masjid di atas kuburan. Ya. Sudah masuk waktu zuhur ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Harus diselesaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.